Haja Wuri Ma'ruf Amin tiba di tempat acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Bapak Wamen LH. Yang kami hormati Gubernur Kalimantan Utara Bapak Dr. Andes Haji Zainal A. Paliwang SH MHum. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Utara Bapak Dr. Hansen TP MSI, Bapak Pimpinan Forkompon Bidang Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, serta Bapak Ibu sekalian para undangan yang insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 188.44-K.401/2023 tanggal 24 Juli tahun 2023 tentang pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Utara periode 2023-2025 dan dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi antara Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS bersama dengan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pembangunan dan juga pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, maka dengan ini mengukuhkan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Kalimantan Utara periode 2023 dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama sebagai ketua adalah Gubernur Kalimantan Utara, wakil ketua adalah Wakil Gubernur Kalimantan Utara, sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, wakil sekretaris adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sementara sebagai anggota adalah yang pertama Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Utara, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Utara, selaku Direktur Eksekutif Bapak Diki Sibron Murad, Wakil Direktur Eksekutif Bapak Dr. Bustan SE MSI, sebagai Direktur Industri Produk Halal Bapak Ahmad Ihmaduddin SHI, Direktur Jasa Keuangan Syariah Bapak Irfian Hadi Ramdhani SSI, Direktur Jasa Keuangan Sosial Syariah Bapak Haji Ubid Hadruddin SH, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Asyariah Bapak Rudi Nur Mukhlis Hamdani Eskom, Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah Bapak Haji Sofyan SAG MPD, selaku Koordinator Sekretariat Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya daftar anggota adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan Gubernur nomor 188.44-K.401/2023. Kami meyakini insya Allah Bapak Ibu sekalian mampu melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi dan memberkahi ikhtiar kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Utara Bapak Zainal Arifin Paliwang beserta Ibu Hajah Rahmawati Zainal beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, PLT, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) beserta jajaran, Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran pengurus, Bupati Nunukan beserta Bapak Haji Andi Akbar beserta seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nunukan, para ulama, para tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat bertemu dalam acara pengukuhan KDEKS Provinsi Kalimantan Utara. Acara ini istimewa karena diselenggarakan di Sebatik, pulau terdepan dan terluar NKRI yang dijuluki Satu Pulau Dua Tuan. Keistimewaan yang lain karena Sebatik juga telah ditetapkan sebagai pulau santri. Ini tentu tidak terlepas dari tradisi keagamaan yang mengakar kuat di dalam masyarakat. Hadirin sekalian, momentum pengukuhan KDEKS Provinsi Kalimantan Utara hendaknya menjadi pemacu semangat untuk terus menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang dilandasi tuntunan syariah. Sebagai sebuah konsep yang universal, ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, tapi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum serta dapat dijalankan beriringan dengan ekonomi konvensional. Ini juga terjadi di beberapa negara minoritas Muslim, di Eropa, di Inggris, di Amerika, dan di beberapa termasuk di Selandia Baru. Ekonomi dan keuangan syariah berpotensi besar menjadi sumber pertumbuhan baru yang akan makin memperkuat ketahanan ekonomi wilayah Kalimantan Utara. Saya mendapat laporan bahwa Pemprov Kalimantan Utara bersama pemangku kepentingan terkait telah menginisiasi sejumlah program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satunya program pelatihan sistem jaminan halal bagi UMKM sebagai bentuk komitmen kerjasama percepatan sertifikasi halal antara pemerintah provinsi dan BPJPH. Masalah sertifikat halal ini sekarang menjadi isu global. Bahkan ketika saya pernah ke Korea itu produk-produk kosmetikanya sangat berambisi untuk minta disertifikasi halal.
karena mereka ingin memasarkan hasilnya ke seluruh dunia, sehingga masalah sertifikasi halal menjadi isu global sekarang ini. Kemudian juga pendeklarasian Pulau Nunukan dan Sebatik sebagai pulau sadar zakat. Langkah ini patut menjadi titik awal komitmen masyarakat untuk lebih mengembangkan sektor keuangan sosial syariah di Kalimantan Utara. Ada 4 sasaran fokus pengembangan ekonomi syariah itu, yaitu pengembangan industri halal, pengembangan industri keuangan syariah, perbankan, asuransi, pasar modal, kemudian pengembangan dana sosial syariah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah yang potensinya cukup besar. Dan yang keempat, yang sangat penting adalah usaha atau bisnis atau para pengusaha yang berbasis syariah. Dan yang keempat itu merupakan kunci utama. Sebab kalau tidak ada pebisnisnya, pengusahanya, semuanya tidak akan bisa berjalan. Jadi pertumbuhan pengusaha itu menjadi sasaran utama. Wilayah Sebatik ini juga menjadi salah satu lokasi pemberdayaan usaha syariah di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, yang dilakukan di pondok pesantren. Guna mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah ke depan, jajaran pengurus KDEKS Provinsi Kalimantan Utara, saya minta untuk mengupayakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, lanjutkan dan perluas implementasi program-program yang sudah berjalan baik. Susun program secara komprehensif, terarah, dan terukur, serta tentukan program quick win untuk segera dijalankan. Salah satu program yang perlu menjadi quick win adalah percepatan sertifikasi halal untuk mendukung capaian target 10 juta produk bersertifikat halal se-Indonesia. Dan kita ingin Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia di tahun 2024. Sejalan dengan itu, segera lakukan penguatan sektor hulu sertifikasi halal melalui sertifikasi rumah potong hewan di daerah. Program quick win lainnya yaitu penguatan sektor keuangan syariah, sektor keuangan sosial syariah atau ZISWAF, zakat, sedekah, dan wakaf. Penetapan sebagai pulau sadar zakat hendaknya dapat diperluas, tidak hanya di wilayah Nunukan dan Sebatik saja. Saya kira itu penting, perluasan pulau sadar zakat. Kembangkan skema pengelolaan ZISWAF yang lebih produktif dan bermanfaat, serta meningkatkan kesejahteraan. Sektor filantropi ini sangat strategis dan potensial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, termasuk penyelesaian masalah kemiskinan dan masalah stunting atau tengkes. Zakat melalui Basnas sudah banyak melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di berbagai daerah. Kedua, tumbuhkan dan perkuat sektor prioritas rantai nilai halal seperti pertanian, makanan, minuman yang halal, fashion muslim, dan pariwisata ramah muslim di wilayah Kalimantan Utara. Ibarat beranda negara, Kalimantan Utara harus mampu menjadi halaman utama yang menampilkan produk halal unggulan Indonesia.
Untuk itu, pelaku usaha syariah terutama UMKM di Kalimantan Utara harus terus ditumbuhkan. Masyarakat di sini tentu sudah lebih familiar dengan aktivitas bisnis dan perdagangan dengan negara tetangga. Di samping memenuhi kebutuhan produk halal masyarakat Kalimantan Utara, pelaku usaha syariah harus jeli memanfaatkan peluang kerjasama ekonomi dengan negara tetangga Malaysia. Terlebih, ekonomi dan keuangan syariah juga sudah diterapkan secara baik di Malaysia. Terakhir, kita punya tanggung jawab bersama untuk terus meningkatkan literasi yang saat ini kurang lebih baru mencapai 23,3%. Artinya masih jauh. Saya minta KDEKS dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengaktifkan kolaborasi dan memanfaatkan peningkatan literasi serta inklusi ekonomi dan keuangan syariah. Dan pesan berikutnya adalah peran akademis, tokoh agama serta sivitas pesantren agar terus digalakkan untuk terlibat dalam diseminasi, sosialisasi, dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat. Melalui berbagai upaya tersebut, Provinsi Kalimantan Utara diharapkan menjadi etalase terdepan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah timur Indonesia. Hadirin sekalian, tidak lupa saya sampaikan apresiasi atas pengukuhan KDEKS Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang terwujud berkat kerjasama dengan KNEKS dan seluruh pihak terkait. Secara khusus pula, saya ingin mengapresiasi Kementerian PUPR dan Bank Indonesia atas kontribusinya pada pembangunan sarana prasarana untuk memajukan sivitas pesantren di Pulau Santri Sebatik. Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin sedikit memberikan kepada kita umat Islam pandangan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai sumber daya alam. Allah wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah menjadikan buat kamu apa yang ada di bumi ini semuanya. Ada ikan di laut, ada pertanian, ada perkebunan, ada pertambangan. Ya. Dan ini semua supaya dijadikan, diolah oleh kita untuk memberikan kemakmuran kepada kehidupan kita. Allah juga menyatakan, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang menjadikan kamu dari tanah dan meminta kepada kamu untuk memakmurkan bumi. Ista'marakum, kata ulama, kallafakum bi'imaratiha, yaitu memberikan tanggung jawab kepada kamu semua manusia untuk memakmurkan bumi melalui pengolahan-pengolahan. Oleh karena itu, sebab kemakmuran adalah mengembangkan keekonomiannya. Ya, baik pertanian, perkebunan, kelautan, industri, perdagangan, itu semua adalah asbabul imarah. Kuncinya untuk bisa memakmurkan adalah sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain Allah memberikan kepada kita sumber daya alam, Allah juga memberikan kepada kita tuntunan, yaitu berupa tuntunan bagaimana kita mengelola, yaitu melalui nizam tasyri', aturan syariah, supaya
pengelolaan kita itu didasarkan kepada petunjuk-petunjuk Allah dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, ekonomi dan keuangan syariah adalah menjadi penting di dalam rangka kita mengelola sumber daya alam yang oleh Allah diberikan kepada kita untuk jadikan sebab kemakmuran kita semua. Ekonomi yang berprinsip pada syariah adalah ekonomi yang berkeadilan. Ekonomi yang membawa kemaslahatan. Ya, karena agama itu seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim, inna syari'ata mabnaha wa asasaha alal hikami wa masalihil ibad. Syariah itu bangunannya, asasnya dibangun di atas prinsip hikmah dan juga membawa kemaslahatan kepada manusia. Wa hiya adlun kulluha, syariah itu seluruhnya adil. Wa rahmatun kulluha, semuanya rahmah. Wa maslahatun kulluha, semuanya maslahah. Wa hikmatun kulluha, semuanya hikmah. Wa kullu mas'alatin kharajat anil adli ilal jur, mana saja sesuatu yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan, wa minar rahmati ila diddiha, dan dari rahmat kepada lawannya, dari kasih sayang kepada kebencian dan permusuhan, wa anil maslahah ilal mafsadah, dan dari maslahah kepada kerusakan, wa minal hikmah ilal abad, dan dari hikmah kepada lain-lain. Falaisat minas syariah, itu bukan syariah. Kalau seperti itu bukan syariah. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun dimasukkan, dikatakan, disebutkan bahwa itu syariah, itu bukan syariah. Fasyari'atu adlullahi baina ibadi, syariat itu keadilan Allah di antara hamba-hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqih, dan rahmat Allah di antara makhluknya. Wa dhilluhu fi ardi, dan naungan Allah di buminya. Wa hikmatuhu dallatu alaihi wa ala sidqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan hikmah yang menunjukkan kebenaran Allah dan kebenaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah prinsip syariah yang diajarkan. Akhirnya sebagai semboyan Benuanta, betul ya? Ya, yang dihayati masyarakat Kalimantan Utara, kiranya kehadiran KDEKS semakin memperkuat semangat, tekad, dan aksi nyata untuk bersama-sama membangun wilayah demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya, pertolongannya, himayahnya, perlindungannya, dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.